Hai, selamat datang di WhatsApp Indonesia. Kanal adalah saluran air yang secara khusus dibangun di sepanjang rute air laut utama untuk memungkinkan lewatnya kapal. Sebagian besar kanal-kanal ini dibangun untuk menghubungkan ke badan air termasuk laut, danau, dan sungai, menawarkan rute alternatif ke kapal, terutama kapal kargo. Kanal semacam ini sangat penting dalam industri maritim karena menawarkan rute transportasi yang lebih pendek, melintasi jaringan air laut utama dan juga membantu mengatur lalu lintas maritim. Ada ratusan kanal pelayaran di seluruh dunia dengan panjang, lebar, dan kedalaman yang berbeda, memudahkan pergerakan berbagai kapal setiap hari. Beberapa kanal ini juga merupakan jalur lalu lintas tersibuk di seluruh dunia. Berikut ini adalah 7 kanal pelayaran paling terkenal dan tersibuk dari seluruh dunia tanpa urutan tertentu. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Satu, Panama Canal. Salah satu gerbang maritim paling penting di wilayah barat, terusan Panama, menyediakan konektivitas antara Pasifik dan Samudra Atlantik melalui Tanah Genting Panama, jalur sempit yang memisahkan Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Karena lautan yang terhubung dengan kanal tidak pada tingkat yang sama, kanal menggunakan gerbang kunci di kedua sisi untuk mengangkat kapal ke tingkat yang lebih tinggi dan juga menurunkan ke permukaan air yang lebih rendah. Dibuka pada tahun 1914, kanal tersebut membantu kapal-kapal yang transit antara pantai timur dan barat Amerika Serikat untuk mempersingkat perjalanan mereka sejauh 15.000 km. Jalur air sepanjang 82 km atau 51 mil ini menawarkan layanannya ke 29 layanan kapal utama, sebagian besar di rute perdagangan pantai timur Amerika Serikat ke Asia. Pada 2017, terusan Panama mencatatkan kedatangan total 13.548 kapal dan menerima 403,8 juta ton kargo. Dua, Suez Canal. Dibuka pada November 1869, terusan Suez panjang 193,30 km atau 120 mil adalah jalur air permukaan laut buatan yang terletak di Mesir, menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez. Terusan Suez adalah kanal yang sangat penting di sektor maritim dunia karena merupakan salah satu jalur pelayaran yang paling banyak digunakan di dunia. Terusan yang memisahkan Asia dari benua Afrika, menyediakan rute maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Tiga, Welland Canal. Kanal Welland adalah jalur air yang menghubungkan Danau Ontario dan Danau Erie dan memungkinkan kapal untuk naik dan turun di tebing Niagara dan melewati air terjun Niagara. Dibuka pada tahun 1932 dengan panjang 43,4 km. Ketinggian kapal maksimum dibatasi hingga 35,5 meter karena Garden City Skyway melewati kanal. Terusan Welland dilewati sekitar 3.000 kapal per tahun dan sekitar 40 juta ton kargo. Empat, Manchester Ship Canal. Dibuka pada tahun 1894 dengan panjang 58 km, Kanal Manchester adalah jalur air pedalaman yang menghubungkan Manchester ke Laut Irlandia. Kanal berisi beberapa pintu yang mengangkat kapal yang lewat sekitar 18 meter ke ujung kanal di Manchester. Kanal itu sekarang dimiliki oleh perusahaan swasta,
yang berencana untuk mengembangkan kembali, memperluas, dan meningkatkan pengiriman dari 8.000 kontainer per tahun menjadi 100.000 pada tahun 2030 sebagai bagian dari proyek ekspansi mereka. Lima, Corinth Canal menghubungkan Teluk Korintus dan Teluk Saronik di Laut Aegea. Terusan Korintus melewati tanah genting Korintus yang sempit dan memisahkan Peloponnes dari daratan Yunani dengan panjang 6,4 km dan kedalaman 8 meter. Terusan itu penting karena membantu pelaut menghindari bahaya berlayar di sekitar Tanjung Selatan Peloponnes yang berbahaya saat bergerak di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik. Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang karena ketidakmampuan untuk menampung kapal modern, terusan ini masih melayani sekitar 15.000 kapal dari setidaknya 50 negara. Enam, Danube-Black Sea Canal. Kanal ini adalah jalur penting lainnya di kawasan Eropa Barat. Selain menghubungkan Sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam ke Laut Utara melalui saluran Danube-Main-Rhine, menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui Volga-Don Canal, memungkinkan kapal untuk melewati wilayah delta Danube yang sulit, memberikan kontinuitas dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Sementara, cabang utama kanal sepanjang 64,4 km dibangun antara tahun 1976 dan 1984. Cabang utara sepanjang 31,2 km dibangun selama periode antara 1983 dan 1987. 7. Kiel Canal menghubungkan Laut Baltik dengan Laut Utara. Terusan Kiel melewati provinsi Schleswig-Holstein di Jerman. Dibuka pada tahun 1895, terusan Kiel sepanjang 98 km membantu kapal untuk melewati rute yang lebih panjang yang melewati Denmark di semenanjung Jutlandia, yang dianggap sebagai rute maritim yang tidak stabil, menghemat rata-rata 250 mil laut. Dengan jalur air buatan ini, kapal dalam perjalanan ke timur melalui Laut Utara memasuki kanal di Brunsbüttel dan menyelesaikan perjalanan di Kiel-Haltenau untuk masuk ke Baltik. Aspek konstruksi jalur air sudah ada sejak tahun 1700-an, meskipun konstruksi saluran air Kiel Canal saat ini baru dimulai pada akhir tahun 1887. Lebih dari 9.000 pekerja menghabiskan 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kanal saat ini.